Sihir yang menerima pancaran nur ilahi akan menerangi an-nafs atau nafsu natiqah, dan seterusnya menerangi kolbu atau hati. Terang atau gelap sinaran nur ilahi yang diterima oleh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mengkaji lebih dalam tentang pentingnya suatu wirid. Karena dengan wirid yang biasa dilakukan itulah kita akan mendapatkan karunia dari Allah untuk mencapai makrifat kepadanya. Dan juga kita akan mengkaji sihir dan nur ilahi. Bagaimanakah tanda-tandanya orang yang akan mendapatkan nur ilahi dengan sempurna? Dan bagaimanakah caranya kita mempersiapkan sihir untuk menerima nur ilahi? Semuanya akan kita bahas di sini. Karena nur ilahi inilah yang akan menerangi alam kuburnya. Dan nur ilahilah yang akan memimpinnya menuju panji Rasulullah di padang mahsyar. Nur ilahi juga menyelamatkannya ketika nanti dia dihisab. Dan nur ilahilah yang akan menetapkan kakinya ketika melintasi Shiratal Mustaqim dan seterusnya. Jika seseorang mendapatkan kekuatan nur ilahi yang tidak terbatas itu, maka dia akan memberi kemampuan kepadanya untuk melihat wajah Allah tanpa hijab. Untuk itu silakan disimak videonya hingga selesai, agar karuniaan Allah berupa nur ilahi dapat kita ketahui dan kita kenali, sehingga menjadikan diri kita dengan mudah mencapai makrifatullah yang sejati. Jika seseorang itu tidak mengetahui hal ini, maka jangan pernah berharap sampai kepada makrifat yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, jagalah wiridmu selama ada hayat. Tidak mengabaikan wirid kecuali orang-orang bodoh. Karena warid atau kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala, dia berterusan hingga ke akhirat, dan wirid berakhir dengan berakhirnya dunia. Jadi yang paling baik diperhatikan adalah yang tidak lenyap. Soal: apa perbedaan wirid dengan warid? Jawab: wirid itu sebagai tuntutan Allah kepada kamu, sementara warid itu adalah hajat kamu kepada Allah. Maka di manakah bandingan antara tuntutan Allah kepada kamu dengan pengharapan kamu kepada Tuhan kamu? Wirid adalah amal ibadah yang dilakukan secara tetap dan terus-menerus dari hari ke hari. Ibadah yang wajib menjadi wirid yang dipertanggungjawabkan kepada semua orang Islam. Soal: sembahyang 5 waktu sehari semalam itu apa namanya? Jawab: sembahyang 5 waktu sehari semalam adalah wirid yang paling ringkas dan wajib diamalkan. Bila iman seseorang bertambah, maka bertambah juga wiridnya. Sembahyang sunat, puasa sunat, membaca Al-Quran dan berzikir ditambahkan kepada wirid yang wajib. Apabila seseorang mencapai peringkat iman yang sempurna, keseluruhan kehidupannya selama 24 jam sehari semalam merupakan wirid. Wirid dalam aspek ini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jarang sekali orang dapat mendekati wirid yang paling sempurna. Sebagian besarnya mengambil wirid yang khusus untuk diamalkan bagi satu jangka masa yang tertentu. Bila mereka merasakan telah mencapai tahap yang boleh dibawa oleh wirid berkenaan, mereka pun tidak berwirid lagi. Biasanya perkara ini terjadi kepada orang yang mengadakan sukatan atau had bagi sesuatu amal itu. Ditentukan puasa sunat selama 40 hari berturut-turut dan membaca sesuatu jenis zikir sekian ribu kali. Bila keinginannya telah dicapai, mereka merasakan kedudukan yang menjadi tujuan juga tercapai. Oleh sebab itu,
Mereka tidak perlu menyambung wirid yang telah diamalkan. Beginilah cara orang jahil beramal. Mereka tidak memahami bahwa wirid bukanlah jaminan untuk mendapatkan kedudukan. Soal: lalu apakah tujuan wirid? Jawab: tujuan wirid adalah untuk memperteguhkan ubudiyah atau kehambaan Adam yang telah menerima nikmat penciptaan dan diperlakukan sebagai satu kewujudan individu sebagai hamba Tuhan, berkewajiban memperhambakan diri kepada pencipta Tuhan sekalian alam. Wirid adalah kenyataan kepada kehambaan tersebut. Selama seseorang itu masih berada di dunia ini, dia diwajibkan melakukan kewajiban sebagai hamba. Semakin hampir seseorang dengan Allah, semakin berat tanggung jawab, amanat, dan sopan santun yang harus ditunaikan. Peningkatan makam mestilah sejalan dengan peningkatan ubudiyah, bukan sebaliknya. Apabila seseorang hamba itu meningkat derajatnya, bertambah teguhlah dia berpegang kepada wirid. Orang yang melepaskan wirid adalah orang yang semakin jauh daripada Allah, namun disangkanya semakin dekat. Soal: ada berapa kurniaan Allah? Jawab: ada kurniaan lahiriah dan ada yang batiniah. Ada sejenis kurniaan batiniah yang dikurniakan kepada segolongan daripada hamba-hambanya. Dia adalah kurniaan yang menghubungkan hamba dengan Tuhan, kurniaan pengalaman hakikat yang menyampaikan kepada ma'rifatullah, dan kurniaan seperti ini dinamakan warid. Nur ilahi menerangi hati para hambanya dan membakar penjara Adam yang memerangkap keaslian rohani. Apabila ikatan alam benda terhapus, maka bebaslah diri yang asli kembali kepada asalnya dan masuk ke hadiratnya, kemudian memperoleh baka bersamanya. Dalam kebakaan, wiridnya adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pergantungan hati kepada Allah menjadi tarikatnya, menyaksikan ketuhanan yang menguasai sekalian yang maujud. Menjadi suasana hatinya, dan suasana begini dinamakan hati berhakikat. Hasil yang diperolehinya dinamakan makrifat. Apabila dia mengalami kematian, putuslah syariat barinya. Tiada lagi wirid yang perlu diamalkannya, tetapi kurniaan Allah atau warid tidak akan pernah putus. Nur ilahi menerangi alam kuburnya. Nur ilahi memimpinnya menuju panji Rasulullah di padang mahsyar. Nur ilahi menyelamatkannya ketika hisab. Nur ilahi menetapkan kakinya ketika melintasi Shiratal Mustaqim. Nur ilahi menunjukkan jalan ke surga. Nur ilahi memasukkannya ke dalam surga. Nur ilahi menemaninya di dalam surga. Badan ahli surga yang diselimuti oleh nur ilahi sangat bercahaya, sehingga jin tidak dapat melihat mereka di akhirat, sebagaimana manusia tidak dapat melihat jin di dunia. Kekuatan cahaya nur ilahi yang beserta ahli surga boleh memadamkan api neraka. Kekuatan nur ilahi yang tidak terbatas itulah yang memberi kemampuan kepada mereka untuk melihat wajah Allah tanpa hijab. Inilah puncak segala warid. Kurniaan Allah bersesuaian dengan persiapan untuk menerimanya, tetapi pancaran nur ilahi bersesuaian dengan sifat rahasia hati atau sir. Wirid berfungsi mempersiapkan seseorang agar berada dalam keadaan sesuai dan mampu menerima dan menanggung kedatangan kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kurniaan Allah datang kepada seseorang hamba, tetapi kurniaan itu tidak menetap karena orang itu tidak mampu menanggungnya. Diri seseorang adalah umpama bekas yang boleh diisi dengan apa yang boleh diterimanya. Oleh yang demikian, seseorang itu haruslah melengkapkan dan memperkuatkan dirinya, supaya sesuatu kurniaan Allah yang datang kepadanya
tidak mengalir keluar atau dia tidak berdaya menanggungnya. Kurniaan Allah yang berupa kebaikan tidak semestinya boleh ditanggung oleh semua orang. Perkara yang sama juga boleh berlaku kepada kurniaan dunia. Ada orang yang menemui kebinasaan karena mereka menerima kekayaan dan kekuasaan ketika mereka tidak bersedia menerimanya. Dalam bidang kerohanian pula, ada orang yang hilang kewarasannya apabila dibukakan tabir goib. Mereka tidak mampu bertahan menerima gangguan makhluk halus. Pertanyaan, lantas bagaimanakah jalannya agar kita bisa selamat dari semua itu? Jawab, jalan yang selamat bagi seseorang adalah mempersiapkan dirinya agar dia selamat daripada tarikan tipu daya dalam alam rohani yang dia tidak mengerti. Amal ibadah atau wirid hendaklah dilakukan semata-mata karena Allah. Jangan dicari kekeramatan dan khodam. Orang yang menyulitkan hajat kepada sesuatu selain Allah mudah terjerumus ke dalam kebinasaan. Soal, apakah hijab yang dapat menutup hati kita? Jawab, apa saja yang dihajati mempunyai tarikan kepada hati. Semakin besar hajat, semakin kuat tarikannya. Hajat itu menjadi hijab menutup hati. Ini membuatnya tidak mengenali makhluk rohani yang datang kepadanya dengan rupa yang cantik. Jika kedatangan makhluk rohani tersebut kebetulan ketika dia mendapat sesuatu kelebihan, maka akan timbullah pergantungannya kepada makhluk rohani tersebut. Bertambahlah kesukarannya untuk mendapatkan tauhid yang sejati. Soal, apakah yang harus dilakukan bagi seseorang yang mau sampai kepada Allah? Jawab, seseorang yang mau sampai kepada Allah disyaratkan melalui jalan yang menghancur leburkan hawa nafsu, kehendak dan tujuan kepada segala-galanya selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah maksud dan tujuan, hanya keriduannya yang dicari. Jalan ini penuh dengan perjuangan atau mujahadah, memutuskan rantai-rantai duniawi dan nafsu, menyingkap tabir asbab, mengendarai tajrid, berserah bulat kepada Allah dengan membuang ikhtiar memilih dan ridho dengan apa saja perbuatan Allah kepada dirinya. Diri mesti disuci bersihkan agar dia terlepas daripada pengaruh Adam dan masuk ke dalam suasana sir atau rahasia hati. Bertambah murni diri, bertambah terang pula sirnya. Sir yang menerima pancaran nur ilahi akan menerangi an-nafs atau nafsu natiqah dan seterusnya menerangi kolbu atau hati. Terang atau gelap sinaran nur ilahi yang diterima oleh hati bergantung kepada sifat sir atau rahasia hatinya. Sir yang kuat akan memancarkan cahaya yang kuat dan hati menjadi sangat terang. Apabila hati menjadi terang benderang oleh sinaran nur ilahi, dia tidak dapat lagi diperdayakan karena cahaya nur ilahi melahirkan apa yang asli. Seperti rupa, bentuk dan warna tidak dapat menyembunyikan keaslian sesuatu. Hati akan mengenali syaitan walaupun dia datang dalam rupa yang cantik, dan hati juga akan mengenali malaikat walaupun dia datang tanpa rupa. Soal, agar kita mencapai pengenalan yang sebenarnya apa yang kita perlukan? Jawab, untuk bisa mencapai pengenalan yang sebenar-benarnya adalah hanya bisa diperoleh dengan bantuan nur ilahi. Tanpa nur ilahi tidak mungkin mencapai makrifatullah. Nur ilahi tidak menyampaikan cahayanya jika sir dibungkus oleh kekotoran nafsu. Nafsu hendaklah dimurnikan agar dia kembali kepada keasliannya yang dipanggil nafsu mutmainah. Barulah diperoleh ketentraman yang sejati bila nur makrifat sudah menyelimutinya. Al-insan yang sampai kepada peringkat ini berjalan dengan petunjuk dan tarikan nur ilahi.
Dia tidak lagi bersandar kepada amalnya, ilmunya, malaikat dan makhluk rohani. Sinaran kesucian siri yang membimbingnya dan menjadikannya al-insan berpangkat sebagai hamba Tuhan yang sejati.